berani menegur di depan, bukan ngomongin di belakang. Amsal 27 ayat kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau Anda sayang sama seseorang, Anda berani kasih tahu di depan. Jangan ngomongin di belakang, itu gosip namanya. Kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, kita berani menegur untuk kebaikan. Katakan amin. Amsal 15 ayat 10 berkata gini, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Siapa benci kepada teguran akan mati. Ngeri ya. Kalau kita melihat ada orang yang meninggalkan jalan yang benar, ada teman kita meninggalkan jalan yang benar, harusnya kita berani tegur untuk kebaikan. Jangan malah ngomongin di belakang. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yang banyak dosanya angkat tangan. Wih, sama. Anda pengen menutupi banyak dosa, menangin banyak jiwa. Baca firman Tuhan, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut dan menutupi banyak dosa. Saya kasih tahu, Tuhan itu mau kita tuh bimbing orang ke jalan yang benar. Dari jalan yang salah, kita harus bimbing teman-teman kita, bukan menghakimi mereka. Di depan mata saya lihat orang dugem mulu, dibagiin di IG story-nya. Kayaknya sengaja pamer, dia pengen lihat Bu Heni ngomong apa gitu. Oh, gua mah gak menghakimi, bodoh amat. Tapi saya kasih tahu, saya bilang, saya cuma lihat kamu tuh kayak anak yang hilang, saya tunggu kamu pulang. Kalau kita sadar teman kita salah, yang mereka butuhkan bukan penghakiman, tapi kita mendoakan mereka, ngajak mereka pulang, kembali ke jalan yang benar. Amin. Yesus tuh ngajarin cara menasehati sesama yang berdosa. Mari, menarik sekali, Matius 18 ayat 15 sampai 17. Tentang menasehati sesama saudara. Lihat, judulnya aja gitu. Berarti gini, Anda gak boleh sembarangan menasehati orang. Orang bisa bilang gini, emang kamu siapa? Yang dinasehati itu sesama saudara kita. Ayat 15. Baca sama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Maksudnya apa? Yesus ngajarin gini. Ada caranya negur orang. Yang pertama itu 4 mata. Tegur baik-baik. Jangan menegur untuk menjatuhkan atau mempermalukan orang. Kalau ada yang berbuat dosa, panggil. Bicara 4 mata. Yesus ngajar gitu. Kalau dia tidak mau bertobat, panggil saksi. Karena seringkali gini, ada orang tuh yang suka kita ngomong berdua sama dia, gak ada yang denger kan, gak ada yang nyaksiin. Wah, dia bisa twisted, dia ngomongnya beda di luaran. Wah, Bu Heni ngomong gini-gini. Wah, bahaya itu. Kita harus bawa 2 atau 3 orang saksi, kata Yesus. Nah, kalau orang ditegur gak bisa, ajak saksi. Sudah ditegur gak bisa, supaya gini, jangan sampai ada yang gosip, wah, Bu Heni kalau marah orang langsung dipecat gitu. Padahal ada prosesnya, ada surat peringatan 1, surat peringatan 3, ada peringatan lagi, kasih karunia, baru dikeluarkan. Nah, bawa saksi. Yang ketiga, kalau masih gak mau bertobat, orang itu bikin salah, merusak kedamaian, bikin masalah, baru diumumkan ke jemaat. Kalau kita sayang sama orang, kita harus berani menasihati mereka. Saya heran, kalau berteman gitu ya, ditraktir, senang, dibeliin barang, mau, tapi giliran temennya salah, gak mau dinasehatin, gimana sih? Gitu loh. Harusnya kan kalau kita berteman, jangan cuma mau enaknya gitu. Gak enak kan, negur orang tuh gak enak, negur tuh gak enak. Resiko, hubungan bisa rusak. Tapi kalau kamu sayang, kamu berani tegur orang itu. Tegur untuk kebaikan. Kita menyelamatkan nyawanya dari maut. Amen. Kita orang tua, kita tambah tua.
Satu hari nanti, anak-anak kita harus bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri dan kita tidak bisa melindungi mereka lagi.